Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Fitri. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang luas gabungan bangun datar. Nah, sebelum kita lanjut, mari subscribe, like, dan share agar channel ini cepat berkembang. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai mencari luas gabungan bangun datar untuk siswa SD kelas 4. Untuk mencari luas gabungan bangun datar, ada 3 langkah-langkah mudah yang harus dilakukan. Langkah pertama yaitu bagilah bangun datar menjadi bangun-bangun yang mudah dihitung luasnya dengan menggunakan garis bantu. Langkah yang kedua, hitunglah luas setiap bangun. Kemudian setelah menghitung luas setiap bangun, baru menjumlahkan luas bangun-bangun tersebut. Jadi, ketika mencari luas gabungan, untuk langkah mudahnya gunakan ketiga langkah tersebut. Nah, ini beberapa contoh bangun datar gabungan. Pada gambar pertama yaitu bangun ABCE, itu bangun persegi panjang. Kemudian digabungkan dengan bangun CDE, yaitu bangun segitiga. Pada gambar kedua, bangun ABCE itu merupakan bangun jajar genjang dan gabungannya dengan bangun CDE. Jadi pada gambar kedua itu gabungan antara jajar genjang dan segitiga. Pada gambar ketiga itu merupakan gabungan 3 bangun datar, yaitu yang pertama setengah lingkaran digabung dengan bangun ABCE yaitu persegi panjang, kemudian digabung lagi dengan bangun CDE yaitu segitiga. Jadi berdasarkan tiga contoh tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencari luas bangun datar itu sangatlah mudah. Jadi setelah kita dapat hasil luas satu bangun, kemudian tinggal kita jumlahkan dengan gabungannya. Misalnya 2 bangun, berarti kita jumlahkan dengan 2 bangun. Kalau misalnya dia gabungan 3 bangun datar, maka kita jumlahkan hasil dari 3 bangun datar. Dan jangan lupa gunakan 3 langkah utama yang tadi. Nah, ini merupakan contoh soal 1. Soalnya, tentukan luas bangun gabungan di bawah ini. Jadi bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada sebuah gambar, yaitu gabungan antara persegi panjang dan juga segitiga. Jadi langkah pertama kita harus mencari dulu luas segitiga. Nah, dan jangan lupa rumus luas segitiga itu yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya 18 cm. Kenapa 18 cm? Karena di bawah sisi persegi panjang diketahui 18 cm. Dan sisi persegi panjang itu sisi-sisi yang sejajar itu sama panjang. Nah, maka alasnya 18 cm dan untuk tingginya itu 8 cm. Nah, di sini ada kesilapan sedikit, di situ 8. Kenapa 8? Karena tinggi keseluruhannya itu 20 cm dan karena sudah diketahui bahwa tinggi persegi panjang ataupun lebarnya itu 12 cm, maka 20 dikurang 12 dan sisanya 8. Nah, jadi hasilnya setengah kali 18 kali 8 sama dengan 72 cm. Dan langkah selanjutnya kita harus mencari luas persegi panjang. Jadi untuk rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar.
Nah, panjangnya di sini sudah diketahui 18, sedangkan lebarnya itu 12 cm. Jadi tinggal kita kalikan 18 kali 12 yaitu 216 cm. Jadi langkah selanjutnya, luas bangun 1 kita jumlahkan dengan luas bangun 2. Luas bangun 1 tadi yaitu luas segitiga, kita jumlahkan dengan luas persegi panjang. Nah, jadi luas segitiga 72 cm kita jumlahkan dengan luas persegi panjang 2216 cm. Jadi hasilnya yaitu 288 cm. Mudah kan anak-anak? Nah, jadi itu sebelum kita selesaikan soal, kita perhatikan dulu gambarnya dengan baik-baik. Kita lihat dulu bangun apa yang tergabung. Kemudian jangan lupa gunakan langkah 1 yang tadi di awal, yaitu gunakan garis penghubung. Gunakan garis putus-putus untuk memisahkan gambar tersebut. Kemudian kita cari secara terpisah luas masing-masing. Dan setelah kita dapat hasilnya, baru dijumlahkan. Jadi gampang kan anak-anak? Nah, seperti pada soal kita tadi, setelah kita dapatkan luas segitiga, maka kita jumlahkan dengan luas persegi panjang. Nah, jadi untuk mencari luas bangun gabungan itu sangat gampang. Yang penting harus teliti dan gunakan 3 cara di awal. Sangat mudah kan anak-anak? Makanya ketika menyelesaikan soal luas bangun datar gabungan itu, pertama sekali perhatikan gambarnya secara seksama. Nah, ini contoh soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2, tentukan luas bangun datar gabungan di bawah ini. Jadi sama halnya dengan soal nomor 1, kita harus memperhatikan gambarnya secara teliti. Kemudian kita gunakan 3 langkah di awal tadi, yaitu pertama kita gunakan garis penghubung dan kita pisahkan gambar. Nah, berdasarkan gambar di layar, coba perhatikan di sini bangun gabungan tersebut terdiri dari 3 bangun. Nah, yang pertama yaitu persegi, kemudian yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga segitiga. Nah, kita boleh memisahkan seperti yang terlihat di layar, kita pisahkan masing-masing agar memudahkan kita untuk mencari luasnya. Jadi, yang pertama nanti kita cari dulu luas persegi, kemudian luas persegi panjang dan luas segitiga. Setelah kita dapatkan hasilnya, nanti baru kita jumlahkan sama dengan soal nomor 1. Nah, jadi jangan terkecoh dengan gambar dan jangan bingung. Perhatikan secara seksama, kemudian gunakan 3 langkah. Jangan lupa 3 langkah tersebut. Nah, yang pertama kita cari dulu luas 1, yaitu luas 1 tadi luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Dan diketahui panjang sisinya itu 6, berarti 6 kali 6 cm sama dengan 36 cm. Dan sekarang kita akan mencari luas bangun 2, yaitu bangun persegi panjang. Nah, untuk rumus luas bangun persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Dan di gambar diketahui bahwa panjangnya 22 cm dan lebarnya 4 cm. Maka panjang kali lebar yaitu 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Dan untuk luas bangun ketiga yaitu tadi bangun segitiga. Jadi rumus bangun segitiga yaitu 1/2 kali A kali T, atau 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian 1/2 tetap kali A, tadi alasnya yaitu 22, kemudian kali T, tadi T-nya diketahui di soal 13. Jadi setengah kali 22 kali 13 sama dengan 143 cm kuadrat. Jadi luas bangun datar gabungan yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3
sama dengan luas bangun 1 yaitu 36 cm², tambah luas bangun 2 sudah kita hitung tadi yaitu 88 cm², dan luas bangun 3 yaitu 143 cm². Jadi hasil akhirnya yaitu 267 cm². Nah, ini ada latihan buat anak-anak, yaitu latihan pertama tentukan luas bangun gabungan di bawah ini. Dan untuk latihan kedua juga seperti yang terlihat di layar, dan cara menyelesainya itu gampang sekali anak-anak. Nanti tinggal ikuti 3 langkah mudah yang Ibu berikan di awal tadi. Dan untuk hari ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.